Apakah kamu tahu bagaimana cara untuk menemukan informasi penting dari teks bacaan? Ayo, saya kasih tahu ya. Nah, caranya yaitu dengan si Dika menggapai mimpi. Apa itu? Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Kak Dika. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah tidak sabar ya? Langsung aja kita mulai. Nah, sebelumnya Kak Dika mau tanya dulu. Kapan Indonesia merdeka? Ya, benar. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tahukah kamu? Saat itu ada hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Bung Karno. Apa itu? Betul, bacaan naskah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas dua bangsa yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Nah, untuk itu, hari ini kita akan belajar 1, 2, dan 3. Tahukah kalian tentang sejarah teks proklamasi? Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Nagashima-ida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Mele, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Mele pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, yakni Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di sana telah hadir antara lain ada Suwiryo, Wiloko, Gofar Benedikto, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, sekarang berdasarkan teks tadi, ayo kita belajar untuk menemukan informasi penting dari teks tersebut. Apakah kamu tahu bagaimana cara untuk menemukan informasi penting dari teks bacaan? Ayo, saya kasih tahu ya. Caranya yaitu dengan si Dika menggapai mimpi. Apa itu? Si artinya siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan apa. Terus mimpinya? Nah, itu hanya tambahan saja kawan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bersatu dalam perbedaan
yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut kalian, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Coba sekarang kalian belajar ya, kalian tulis 3 saja makna proklamasi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit berjunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan agar keberlangsungan hidupnya terjamin. Maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Lantas, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Apakah kalian tahu ini bunga apa? Ya, bunga teratai. Bunga teratai, tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar, sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Baik, kita sudah belajar banyak hari ini. Coba Kak Dika cek dulu ya. Kita sudah belajar apa aja, ayo. Masih ingat dah? Coba kita sebutkan. 1, sejarah proklamasi, bentar. Kemudian yang kedua, menemukan informasi penting, bagus. Terus yang terakhir, yang ketiga, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sip, kalian memang hebat semuanya. Nah, untuk hari ini kita belajarnya cukup sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan, be smart, be kreatif. Sampai jumpa, dadah.